Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kembali akan kita sharing tentang perhelman teman-teman. Ya, helm sebagai alat keselamatan berkendaraan menggunakan motor. Pasti teman-teman juga punya juga. Dan pada video kali ini kita akan membahas masalah cuci helm. Ya, helm ini kalau dari manual booknya, yang pertama-tama perlu diperhatikan adalah dari sisi umur teman-teman. Kalau dari manual book AGV ini, umur helm yang direkomendasikan maksimum adalah 5 tahun. Jadi kalau teman-teman punya helm yang dipakai saat ini umurnya sudah 5 tahun, mungkin ada baiknya teman-teman sudah menggantikannya dengan yang baru. Sedangkan untuk perawatannya yang teman-teman perlu perhatikan adalah chemical yang digunakan. Bahkan ketika seperti pada video kali ini kita akan mencuci helm, saran saya adalah sesuai dengan manual book, tidak menggunakan deterjen ataupun chemical keras. Jadi di sini dituliskan cukup menggunakan yang model atau tipe jenis yang medium deterjen saja. Jadi nanti kita akan lihat deterjen yang medium itu yang seperti apa yang direkomendasikan oleh pabrikan helm ini. Oke, saatnya langsung kita bongkar-bongkar. Ini video pembongkaran, detail keterangan pembongkaran ada di video saya sebelumnya. Jadi yang penting adalah karena di sini ada klip-klip, jangan sampai salah cabut, salah tarik, salah buka. Jadi teman-teman silahkan cek di video saya sebelumnya untuk detailnya bagaimana cara membuka bagian-bagian dari helm ini. Ya, karena pet atau busa-busa dari helm ini sangat banyak klipnya, jenisnya juga beda-beda. Ada yang slot, ada yang seperti kancing. Ini jadi teman-teman mungkin memang harus melihat di video sebelumnya untuk detailnya. Oke, ini sudah kosong, sudah bisa kita lebih detail lagi untuk mencucinya. Ya, saya menggunakan ini adalah sampo. Kebetulan ini juga jenisnya adalah sampo anak-anak. Jadi ketika untuk mencuci bagian-bagian helm, kenapa saya sarankan menggunakan medium soap ini, sabun yang medium saja, tidak menggunakan yang serbuk. Ini karena nanti kalaupun pakai yang serbuk, teman-teman juga harus mencairkan dulu, harus memastikan bahwa serbuknya sudah larut di dalam air. Sedangkan kalau menggunakan jenis yang cair seperti ini sudah sangat enak, tidak ada resiko butiran-butiran dari deterjen nyangkut-nyangkut, dan mencucinya cukup seperti ini teman-teman. Jadi setelah direndam 5 menit 10 menit, ya tinggal ditarik-tarik gini saja, tidak ada proses pemerasan. Jadi jangan diperas, jangan dipaksa, karena nanti akan merusak busanya. Ya teman-teman, ini saya tidak menggunakan sikat juga. Jadi kalaupun menggosoknya, kalaupun memang ada noda kotor, mungkin bisa digosok antar pad saja. Jadi bahan pad digosok dengan bahan pad juga, jadi tidak menggunakan brush ataupun sikat. Oke, ini bisa teman-teman lihat juga dengan cara tarik-tarik gini pun ini air sudah berubah warna juga. Ya, karena memang kotoran di dalam helm mostly adalah kotoran lemak muka kita, debu-debu di jalan, tapi itu pun juga tidak masuk ke dalam sisi helm. Sedangkan ini pakai menggunakan sabun yang medium, kita celup-celup saja, kita tekan-tekan seperti ini untuk membilasnya. Ini sudah cukup teman-teman. Membilas adalah bagian penting dari mencuci helm. Jadi membilasnya bahkan lebih banyak, lebih sering dibandingkan dengan menggunakan deterjennya teman-teman. Jadi ini tinggal saya tekan-tekan seperti ini untuk membilas tahap pertama, untuk memastikan bahwa larutan sabun-sabun tidak terkurung di dalam busa-busanya. Ya, ini sudah kelihatan tidak ada busa lagi, dicelup-celup seperti ini pun sudah tidak muncul busa lagi.
Ini berarti tinggal nanti bilas sekali lagi. Ini masih terlihat sudah bersih airnya, tetapi yang perlu dilakukan ini bagian penting adalah membilas dengan air yang mengalir. Ya, karena kalaupun ada deterjen yang terkurung di busa, lalu kita juga pengeringannya juga kurang bagus, itu malah menimbulkan bau yang kurang sedap di helm teman-teman. Ya, ini menggunakan air mengalir seperti ini, tekan-tekan seperti ini. Nih, jangan sampai ada bagian-bagian yang plastik-plastik yang patah juga. Cukup ditekan-tekan seperti ini. Tidak perlu dipelintir ya. Tidak ada proses pemelintiran, karena malah nanti akan merusak pad itu sendiri. Oke, sama. Ini untuk crown padnya, bagian atas pun juga sama. Ini udah terlihat ya, kotoran-kotoran di kepala kita. Mungkin pakai pomade yang seperti itu, pakai sabun jenis yang medium sudah cukup teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan sampo, menggunakan sabun mandi bahkan, tetapi yang ringan-ringan saja. Oke, ini sudah beres, tinggal kita jemur. Dan saya menjemurnya adalah di dalam ruangan, tidak matahari langsung. Jadi kenapa tidak menggunakan matahari langsung? Karena menggunakan matahari langsung kita tidak bisa ngontrol temperaturnya, dan kalaupun terekspos oleh temperatur yang tinggi, busa-busa ini bisa rusak teman-teman. Jadi busanya bisa rusak, bisa lepek langsung. Itu kenapa saya menggunakan penjemuran di dalam ruangan saja. Ya, seperti ini. Ini sudah cukup, tinggal kita tunggu pengeringannya saja. Dan teman-teman, bagian luar helm tentu saja ini yang exposure debunya juga besar selama perjalanan. Tapi perlu teman-teman ingat, untuk mencuci helm juga tidak perlu mengguyur semua bagian bodi dari helm ini. Jadi menggunakan kanebo seperti ini, menggunakan kanebo yang ada sabun midnya juga. Ini saya masih menggunakan sampo anak juga. Digosok seperti ini pun sudah cukup teman-teman. Jadi tidak perlu diguyur, karena beberapa tutorial ini bisa diguyur. Wah, jangan dilakukan teman-teman, apalagi untuk helm-helm premium teman-teman. Air yang terkurung, air yang tidak kering sempurna itu juga akan merusak. Oke, berikutnya adalah pembilasan. Sama seperti yang kita lakukan di awal, ini kanebonya yang saya bilas terlebih dahulu sampai tidak ada busanya, barulah kita lap-lap lagi, kita gosok-gosok lagi. Yang paling sulit biasanya adalah noda-noda ketika solar ya, noda solar, tetapi sejauh ini menggunakan cara ini sudah cukup teman-teman. Jadi lemak-lemak solar yang biasanya nempel-nempel pun juga sudah akan hilang. Ya, ini tidak ada chemical keras yang digunakan, tidak ada pengeringan yang dipaksa juga menggunakan mesin seperti teman-teman yang punya usaha cuci helm biasanya pakai mesin pengering. Itu saya tidak merekomendasikan. Berikutnya untuk detailingnya, saya akan menggunakan ini produk Zerone untuk interior mobil, dan ini ada juga lap microfiber teman-teman. Ini juga ada kuas karena juga nanti kita bersihkan kisi-kisinya juga. Ya, bagian kisi-kisi depan ini di belakang visor ini, kalau kita buka visor tentu saja debu akan terkurung, akan masuk di celah-celah ini. Ini terlihat ya, airnya hitam. Airnya hitam. Ini kalau kita lap seperti ini pun juga sebenarnya hilang, tetapi kalau terkurung dia akan menimbulkan kerak juga. Bagian angin-angin ventilasi ini juga sama teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini debu juga terkurung di celah-celahnya. Jadi cukup pakai kuas seperti ini, kita basahkan pencucian yang tadi, ini sudah bisa dilap berikutnya. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kotorannya bisa keluar. Kalau pakai tisu, ini kita hisap air-airnya yang sudah hitam, maka akan terlihat seperti ini.
Ya, kotorannya ada banyak teman-teman. Lalu berikutnya di bagian ini saya menggunakan interior cleaner saja. Ini biasa saya gunakan di mobil karena bagian strap ini tidak bisa dilepaskan teman-teman. Ini ada strap yang tidak bisa dilepas. Saya menggunakan interior cleaner seperti ini, lalu menggunakan kain microfiber untuk menghisap ataupun membersihkan dari kotorannya. Ini produk Zerone ini juga saya rekomendasikan, cukup bagus dan juga terjangkau, mudah juga dicari, di marketplace juga ada. Nah, ini sudah terlihat lebih bersih dari sebelumnya. Untuk membersihkan strapnya, ini yang biar terlihat, ini ada logo bendera Italianya, ini kita semprotkan seperti ini, barulah kita lap dengan kain microfiber. Kain microfiber memang paling cocok untuk bersih-bersih detailing seperti ini. Ya, ini terlihat bendera Italianya sudah semakin bening, udah langsung terlihat perbedaannya dibandingkan sebelumnya. Ya, detailingnya sangat mudah teman-teman. Helm ini alat keselamatan kita, tapi juga bisa jadi kesenangan kita, hobi kita, jadi kita rawat secara mandiri. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.